Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'atihim a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa bersalawat dan bersalam atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang wajibnya puasa Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini telah diwajibkan kepada kita agar menunaikan ibadah puasa. Perintah puasa ini sangat istimewa karena puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang mengandung arti bahwa orang yang beriman itu mempunyai nilai yang istimewa dalam pandang Allah Subhanahu wa taala. Hukum wajib puasa. Dalam wajibnya puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamud kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi anzila fi Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan imaman syahida minkum usyahra alaya asum huwa ankama ridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ahara yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra wa alik tukmil il iddata wal itu kabbirullah ala ma hadakum wala alakum taskurun. Artinya beberapa hari yang ditentukan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa dan pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi dalam 3 ayat berturut-turut tersebut menerangkan wajibnya puasa dan segala hukum berhubungan dengan puasa, termasuk juga pada bulan puasa sampai dengan fadilah puasanya. Puasa itu untuk Allah, maka Allah akan membalasnya. Sungguhnya puasa itu
untuk Allah, maka Allah pasti membalasnya dengan balasan yang sangat istimewa. Dalam perihal tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis qudsi tentang puasa. Wa anna abba rayaratan an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla quluma damalahu illa siyama wa innahu liwa ana ajzi bih wasiyamu junnah wa idza ka yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wa yashab fa in sabahu adu au qatalahu al yakul inni isaim walladzi nafsi Muhammadi bi'adihi la alfu amissa imi yabu indallahi min riyal al-miski lisa imi arhataniyah rohuma iza aftara arabi itrih wa iza akiya rabbahu birahab isawmih muttafaqu alaih wa za alaf riwayatul Bukhari. Dari Abu Hurairah RA, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, itu adalah untuknya, melainkan berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasan dengannya. Puasa adalah sebagai perisai dari kemaksiatan serta dari api neraka. Maka dari itu, apabila pada hari seseorang di antara engkau semua berpuasa, janganlah ia bercakap-cakap jelek dan jangan pula bertengkar. Apabila ia dimaki-maki oleh seorang atau dilawan bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya saya adalah berpuasa demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam kegenggaman kekuasaannya. Niscaya bau busuk dari mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Seorang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan yang ia dapat merasakannya kesenangannya itu apabila ia berbuka, ia bergembira, dan bila telah kamu bertemu dengan Tuhannya, ia pun bergembira dengan adanya amalan puasanya. Dan ini adalah lafaz riwayat Imam Bukhari. Pahala kebaikan gandakan. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, yatrukul ta'amahu wa syarabahu wasyahwatahu min ajli isya amuli wa ana ajzi bih walla
hasanatu bi asri amsalih. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena taat pada perintahku. Allah, puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, sedang sesuatu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat gandanya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, kullu amali ibni adama yudha'aful hasanatu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati rifin. Qala Allah ta'ala illa sawma fa innahu li wa ana ajzibih addu'u syahwat tahu wa ta'amahu min ajli liso-imi farhatami farhatu inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih walahulu fihi atyabu indallahi mirrahil misk. Setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya sehingga 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesyahwatannya, juga makanannya, semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Seseorang berpuasa itu mempunyai 2 macam kegembiraan. Sekali kegembiraan itu di waktu berbukanya, dan sekali lagi kegembiraan di waktu menemui Tuhannya. Niscaya bau busuk mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, diterangkan Rasulullah SAW secara gamblang dalam hadis qudsi yang begitu luar biasa. Oleh karena itu sangat merugilah orang-orang yang tak beriman, tak menunaikan puasa di bulan yang penuh ampunan dan berlipat gandanya pahala kebaikan. Masyarakat muslimin yang berbahagia rahmatullah, mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta mendapatkan ridho dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.